Pagi ini pagi terindah kita, pagi terbaik kita, karena kita semakin bersemangat, semakin bahagia, karena kita insya Allah mantap dan bangga menjadi ahlul Quran, ahlullah. An taj'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa dhahaba hammina wa jala'a huznina. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita masih dalam pembahasan dan upaya untuk bisa menjadikan interaksi Al-Quran kita, interaksi bersama Al-Quran menjadi interaksi yang paling indah, paling berpengaruh, bahkan menjadi bagian, bahkan menjadi hidup kita bermesraan dalam interaksi dengan Al-Quran Al-Karim. Minggu lalu kita sampai pada tahapan pertanyaan, apakah kita punya kepedulian bahkan cinta dengan menghafal Al-Quran? Karena biasanya sesuatu yang penting, sesuatu yang paling berharga itu sangat berkesan di hati, dalam arti dia tidak lepas di hati kita. Artinya Al-Quran itu bisa dihafalkan dan bersemayam di hati kita. Berarti kita terus mulai untuk menghafal, seberapapun banyaknya. Laha ma kasabat, Allah melihat usaha kita, meskipun mungkin karena kita belum terbiasa, prosesnya lama, tidak masalah. Bahkan mungkin sudah hafal, lupa lagi, tidak masalah. Allah ingin tanya, usaha menghafal. Masyaallah muslimakumullah, para menghafal Al-Quran itu menjadi kebanggaan, salah satu kriteria yang diutus oleh Rasulullah SAW ke beberapa daerah. Sampai Rasulullah sangat bersedih ketika banyak penghafal Al-Quran yang terbunuh. Begitu penghargaan ya kepada para penghafal Al-Quran. Maka insya Allah kita juga semakin berharga ketika kita berusaha menghafal ya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setelah kita meningkatkan interaksi mesra dengan menghafal, agar kita semakin dekat, semakin akrab, bahkan target kita menjadi ahlullah, ahlul Quran. Mari kita pertanyakan dalam diri kita, apakah ada rasa sedih dalam diri kita kalau kita tidak memahami satu saja dari ayat Al-Quran? Kita kan biasanya penasaran sesuatu yang kita butuhkan, ya kan? Terus kita tidak paham, apa reaksi kita? Kita terkadang menyalahkan diri kita, kok saya nggak paham ya? Akhirnya berpikir, tanya siapa ya? Belajar sama siapa ya? Ya apa caranya saya bisa paham? Itu kan? Nah, Al-Quran yang menjadi tuntunan hidup kita sehari-hari, kita tidak paham, kita tenang-tenang saja. Apa benar kita menjadikan Al-Quran sebagai tuntunan hidup? Itu pertanyaan lagi. Apa benar kita mengimani kebenaran Al-Quran? Kita tidak bersedih kalau kita tidak paham Al-Quran. Di sini masalahnya. Kita juga ikut bersedih ketika kaum muslimin banyak yang tidak suka dengan taklim Al-Quran.
Ngapain? Mungkinkah kita menjadikan Quran sebagai tuntunan dan kita tidak paham? Mungkinkah kita akan membela Al-Quran kalau kita tidak bangga dengan Al-Quran? Di antara kebanggaan itu muncul karena kita faham begitu indahnya nilai Al-Quran. Karena kita faham begitu manfaatnya pemahaman kita kepada Al-Quran. Maka tidak mungkin orang akan membela sesuatu yang tidak manfaat buat dirinya. Astagfirullahaladzim. Ini kita tumbuhkan lagi apa tadi? Apakah kita bersedih kalau kita masih banyak belum faham tentang minimal arti ayat-ayat Al-Quran? Sudah kita tidak bertanya tentang ilmu nahunya, ilmu sorofnya, balaghahnya, tidak. Sekarang arti dari ayat per ayat itu. Mari kita mulai. Minimal membaca Al-Quran, kemudian tahu artinya. Dan alhamdulillah, sarananya sangat gampang. Di mana-mana sudah bertebaran. Bahkan kita diberi hadiah Al-Quran terjemah tuh banyak sekarang. Alhamdulillah. Tinggal kita mau membaca artinya. Dalam rangka kita ingin merasakan nikmatnya memahami Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, setelah kita kemudian berusaha tertarik dan intens, rajin memahami Al-Quran, minimal terjemahannya, maka mulai kita akan tergugah. Masya Allah, ini yang saya butuhkan. Karena ternyata setiap ada masalah pasti ada tuntunannya dalam Al-Quran yang kita pahami tadi. Oh, ternyata masalah iri dengki ini, kata Allah, oh ternyata masalah harta dunia yang direbut-rebutkan oleh manusia sampai menjual harga dirinya, ini ternyata hubungan dengan sesama muslim, ya, yang lagi berbeda pendapat, apa yang kita kedepankan? Oh, ini jawabannya. Dari situ kita akan terus semakin dekat, semakin mesra dan menikmati interaksi dengan Al-Quranul Karim. Nah, kemudian setelah kita berproses dengan mesra dengan Al-Quranul Karim, sehingga kalau jamaah kita setiap kajian ba'da Isya, ba'da maghrib sampai Isya, pasti akan semangat. Bukan sekedar menunggu Isya, lebih konsentrasi menjelaskan keterangan-keterangan para asatid, ya, lebih peduli. Juga kajian ba'da subuh. Kenapa? Dalam rangka proses mesra dengan Al-Quran. Nah, setelah itu harus ada dalam diri kita, apakah semua info-info petunjuk hak dari Al-Quran yang sudah kita pahami sudah menjadi tabiat kita, sudah menyatu dengan diri kita. Tentunya berproses satu persatu, bertahap. Makanya Al-Quran diturunkan secara bertahap, karena satu persatu petunjuk hidayah atau ilmu hidup itu bisa dipraktikkan. Bukankah kita sering mendengar bahwa Rasulullah dan para sahabat adalah generasi Qur'ani? Al-Qur'anu yamshi fil ard, Quran yang berjalan, artinya Quran yang dipraktikkan dalam tutur kata, dalam pertemuan, dalam perbuatan, dalam bermusyawarah, dalam mengelola negara, bahkan Al-Quran.
Nah, itu juga terus menjadi tahapan berikutnya. Apakah akhlak kita sesuai dengan Al-Quran? Karena ketika Siti Aisyah ditanya, apa akhlaknya Rasulullah? Khuluquhul Quran. Akhlaknya adalah Al-Quran. Berarti Quran itu bukan hanya sampai di lisan dibaca, di hati sekedar dipahami dan diyakini, tapi dia nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ini proses mesra kita dengan Al-Quranul Karim. Masya Allah. Nah, kemudian masyaallah muslimin rahimakumullah, insya Allah ini puncak yang akan mewarnai tahapan dari kemesraan kita berinteraksi dengan Al-Quran. Kita mengimaninya, kita mengagungkan Al-Quran, kita memahaminya, kita tilawah mesra, dan kita berusaha menjadikan dia sebagai sifat-sifat dalam diri kita, menjadi tabiat sehari-hari kita dalam hidup ini. Dan itu terus terjadi, ma'asyiral muslimin. Ya, terus kita jaga semua item sejak awal saya jelaskan tentang tahapan interaksi dengan Al-Quran yang mesra itu. Apa yang mengikat semua itu sehingga terus berlangsung, meskipun kita kemudian menemukan godaan, dihantam oleh fitnah, ya, yang menghalangi kita untuk terus melaju, ya, hidup bersama Al-Quran tadi, yaitu kita termotivasi karena dalam Al-Quran itu Allah selalu mengiming-imingi kita. Allah selalu memberikan janji-janjinya yang menyenangkan, baik di dunia, apalagi janji di akhirat, ya kan? Itu akan terus membuat kita senang dan termotivasi, karena tidak ada janji yang terpenuhi kecuali janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Ingat kekecewaan hidup yang terjadi, yang sangat dalam, bahkan melukai hati sangat dalam, adalah ketika janji nggak ditepati. Janji yang kita tunggu-tunggu nggak terwujud, dia ingkar janji, itu menyakitkan. Baik secara pribadi, dalam rumah tangga, dalam bernegara, menyakitkan sekali. Tetapi janji Allah tidak pernah diingkari. Makanya kita bangga menjadi ahlul Quran. Kita senang menjadi ahlullah yang selalu ingin bersama Al-Quran, karena kita dengan bersama Al-Quran bersama Allah, nggak mau berpisah dengan Al-Quran, tidak mau berpisah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk kita tidak ingin memisahkan setiap nafas hidup kita, kerja, amal, perjuangan kita dengan aku lakukan karena percaya dengan janji Allah. Jadi setiap gerakan kita itu bersama janji Allah, makanya kita lakukan dengan senang dan gembira. Subhanallah. Jadi di antara salah satu gaya hidup kita sebagai ahlullah, sebagai ahlul Quran yang mesra interaksi dengan Al-Quran adalah tidak akan pernah meremehkan setiap perbuatan yang kita lakukan, sekecil apapun, menyangkut apapun, ya kan? Rasulullah kan berpesan kepada kita, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Ya kan? Jangan sekali-kali dalam dirimu ada sikap meremehkan perbuatan baik sekecil apapun bentuknya. Sampai Rasulullah SAW perlu menjelaskan contohnya. Walau antal qa akhaka biwajhin talqin, meskipun kamu bertemu saudaramu, maka tunjukkan wajahmu. Wajah yang gimana? Wajah yang ceria.
Wajah yang ceria. Ayo kita coba mengamalkannya. Kita berwajah ceria pagi ini. Ayo. Jangan terlalu khusyuk. Enggak kelihatan wajahnya ya. Ayo. Iya. Nah, ini bagi ahlul Quran, ahlullah tidak akan meremehkannya. Kenapa? Bersama ceria kita. Karena ini sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Kita ingat janji. Balasan senyum kita surga. Subhanallah, ya kan? Ya, balasan senyum kita surga. Itu di akhirat. Di dunia balasan senyum Anda pasti hatinya lego. Pasti wajahnya awet muda. Karena olahraga yang paling bagus untuk menjaga wajah biar tetap ganteng dan cantik, senyum. Coba, ayo kita belajar olahraga, awetkan wajah dengan senyum. Masya Allah. Jadi kita akan terbiasa wajahnya kelihatan menarik, senyum. Bukan hanya kayak mikir sesuatu yang jauh. Kan nggak menarik ini. Apalagi setiap saat ingat utangnya tak. Aduh, seperti kata orang hidup segan mati tak mau. Baik mas kalian, oke? Jangan pernah meremehkan perbuatan sekecil apapun, karena bersama perbuatan kita ada janji-janji Allah. Itu kecil, bagaimana yang lebih besar? Subhanallah. Makanya pertemuan kita tidak meremehkannya, ya, dengan sikap senyum. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya. Ya Rahman ya Rahim. Jadi kalau kita hitung-hitung ini, ya maaf ya, kita hitung-hitung kebaikan kita di masjid ini, Masya Allah, banyak sekali kebaikan kita. Pertama, langkah ke masjid. Coba hitung itu, coba meningkatkan derajat, menghapus pahala, menghapus dosa. Terus sampai di masjid, doa naik masjid, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma aftah li abwaab rahmatika, pahala. Terus apa tadi? Tahiyyatul masjid, pahala. Ketemu teman, assalamualaikum, dah assalamualaikumnya pahala, senyumnya pahala. Tuh, hitung sudah. Melangkah ke shop awal, pahala. Sholat pahala, zikir pahala. Kadang duduk saja pahala ini. Duduknya pahala. Jadi maaf ya, pantat yang duduk sini pahala. Yang kedua berikutnya apa? Mendengar, pahala. Taklim. Sambil senyumnya pahala lagi. Ayo. Subhanallah. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana yang kamu dustakan? Jadi kalau kita sebagai pemakmur masjid, pihak masjid, masa kita tidak pandai bersyukur setiap saat? Uang sudah nikmat ke masjidnya sudah banyak pahalanya, belum yang lain. Masya Allah. Ya Rahman ya Rahim. Sehingga dengan motivasi janji-janji Allah ini, kita akan terus membuat kita semakin cerdik dan cerdas berpikir, amal apa yang kulakukan yang sesuai dengan Al-Quran. Jadi kita terus akal sehat, semakin sehat, semakin bersih, mengolah seluruh anggota badan kita sehingga banyak amal. Subhanallah. Selain motivasi terus beramal, kemudian kita diancam, banyak ancaman juga. Kalau semakin jauh dari Allah, kalau melanggar ini, ancaman yang artinya itu selalu menjaga kita dari perbuatan-perbuatan tercela, perbuatan-perbuatan terkutuk, sehingga kita tidak mudah mengeluarkan ucapan yang menyakiti orang lain, tidak mudah melakukan perbuatan yang menzolimi orang lain. Bahkan yang paling penting, jangan suka menzolimi diri sendiri dengan semakin jauh dari Allah.
Semakin bertambah harta, semakin medit. Semakin bertambah usia, semakin gak khusyuk sholatnya. Semakin bertambah kekuasaannya, semakin arogan. Na'udzubillahi min dzalik. Itu tidak akan terjadi kalau kita akrab dengan Al-Quran, tahu maknanya, tahu apa kepentingan Al-Quran ketika Al-Quran mengancam kita. Masya Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, semoga motivasi dari Al-Quran tentang janji-janji Allah tadi membuat kita terus berjuang sehingga kita berujung kepada syahid. Itu harapan kita. Asy-syahidu asma amanina. Mudah-mudahan pagi ini pagi terindah kita, pagi terbaik kita, karena kita semakin bersemangat, semakin bahagia, karena kita insya Allah mantap dan bangga menjadi ahlul Quran, ahlullah. Semoga Allah memudahkan kita untuk menjadi ahlullah, ahlul Quran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.